Referensi 2716. Kemampuan bertahannya terlalu kuat, iblis sayap, kau belum menembak, menunggu dia menghancurkan kita masing-masing. Feng Yuandao menekan rasa terkejut di hatinya dan menatap Yimo. Saat ini, setan bersayap tidak pernah menembak. Iblis bersayap mengerutkan kening, lalu mengepakkan sayapnya, dan seluruh orang itu berubah menjadi kilat ungu, menyerbu ke arah Lu Ming. Cepat, ambil gambarnya, Jalan Feng Yuan berteriak, dan yang lainnya, terus membunuh pendaratan. Pertunjukannya baru saja resmi dimulai, menghancurkan langit. Lu Ming langsung menggunakan serangan pemusnahan dunia 3 kali, yang ditujukan pada iblis sayap. Lu Ming sekarang berada di puncaknya. Seberapa kuat kekuatan tempurnya? Meskipun kekuatan tempur iblis bersayap sangat mengerikan, meskipun basis kultivasinya adalah salah satu dewa sejati, kekuatan tempur sebenarnya jauh melebihi dewa sejati, tetapi masih lebih kuat daripada Lu Ming. Tombak yang berkilauan, seperti peri terbang di luar angkasa, membunuh iblis bersayap dan membuat wajah iblis bersayap berubah liar. Trik ini membuatnya menjadi ancaman yang mematikan. Sayap patah 1000 tentara. Setan bersayap meraung, dan sayap ungunya menyerupai pisau langit, menebas dengan liar, membentuk badai pedang tak berujung, menyapu ke arah Lu Ming. Kapan? 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 Suara tabrakan yang padat keluar, dan keduanya langsung bertukar ratusan gerakan, dan Mars ada di mana-mana. Rusak. Suara Lu Ming terdengar, senjatanya melesat, dan Blade Storm tiba-tiba ditekan. Blade Storm yang dibentuk oleh Winged Demon terus memantul keluar, dan kemudian tubuhnya terbang mundur dengan keras, wajahnya pucat dan terkejut. Dia benar-benar kalah dari Lu Ming dan ditekan. Melanjutkan. Lu Ming berteriak, dan senjatanya seperti pelangi, dan terus membunuh iblis bersayap itu. Mengenai serangan orang lain, dia sama sekali mengabaikannya. Di antara orang-orang ini, kekuatan tempur Wing Demon tidak diragukan lagi adalah yang terkuat dan paling mengancamnya. Hanya dengan menekan Wing Demon terlebih dahulu, yang lain akan jauh lebih mudah. Ledakan, ledakan, serangan Feng Yuandao dan yang lainnya jatuh pada baju besi Qi Jin di Lu Ming, dan suara gemuruh yang dahsyat meletus. Meskipun baju besi Qi Jin retak, baju besi itu masih bisa dihalangi. Serangan Lu Ming diarahkan pada Wing Demon. Wing Devil berusaha sekuat tenaga untuk melawan Lu Ming, tetapi akibatnya, ia malah mundur berkali-kali. Dan semua murid luar di sekitarnya tercengang. Ini terlalu mengerikan, Lu Ming benar-benar bisa melawan iblis sayap, Feng Yuandao dan yang lainnya di saat yang bersamaan. Yang penting masih unggul, mengerikan, apakah ini masih manusiawi? Di bawah dunia, ada iblis seperti itu. Sungguh sulit dipercaya jika tidak dilihat dengan mata biru. 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Lu Ming sekali lagi melancarkan 3 serangan pemusnahan dunia, dan Optimus Gunman menyapu 8 Wastelens, menghancurkan Wing Demon. Kali ini, Wing Demon tidak bisa lagi diblokir. Gunman itu hancur dan diserang, dan dia dibombardir dengan keras di tubuhnya. Menabrak, monster bersayap itu terbang keluar dan memuntahkan darah, tetapi dia masih belum dalam kondisi prima. Lu Ming terbunuh lagi. Sebuah tembakan menembus lubang di dada iblis bersayap. Iblis bersayap itu menjerit, sayap dan bulu ungu beterbangan, dan dia bahkan kesulitan untuk mengapung, tubuhnya jatuh ke tanah dan menghantam tanah dengan keras. Iblis bersayap terkena serangan yang keras. Tidak bagus. Feng Yuandao, Li Chunsan dan lainnya terkejut. Para setan bersayap pun dikalahkan, jantung mereka bergetar, bahkan serangan pun terhenti, dan mereka semua mundur, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Sekarang, giliranmu. Sambil memegang tombak, Lu Ming memandang Feng Yuandao dan yang lainnya, bagaikan dewa perang yang tak terkalahkan, berjuang demi malam. Ketika taktik Zanzan ditampilkan, niat bertarung sudah kuat. Dengan kekuatan Lu Ming untuk mengalahkan iblis bersayap saat ini, tekanan pada tekanan pertempuran ini membuat Feng Yuandao dan yang lainnya tidak memiliki tanda-tanda pertempuran. Masalah ini hanya kesalahpahaman. Aku tidak berniat untuk bersaing memperebutkan harta karun itu, jadi selamat tinggal. Salah satu dari mereka benar-benar pensiun, meninggalkan hukuman, dan berpaling. Aku sudah menyerang begitu banyak gerakan tadi, dan aku ingin pergi sekarang. Apakah aku akan membiarkanmu pergi? Tetaplah di sini. Lu Ming berteriak dingin, kekuatannya meledak keluar, tubuhnya melesat keluar bagaikan bola meriam,
sebuah senjata panjang ditekan, sebuah senjata, semuanya berupa pegunungan, ditekan ke arah pria itu, semuanya mundur, semuanya tertutup. Jika terlalu banyak menindas, marahlah pada Xiao Han. Lelaki itu berteriak dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan, namun betapa kuatnya Lu Ming sekarang, bagaimana mungkin dia bisa melawan, dia langsung dipukul oleh Lu Ming ke tanah, menyemburkan darah, tubuhnya kejang-kejang, dan terluka parah. Setelah menekan orang ini, Lu Ming memutar tubuhnya, mengganti senjatanya, dan kemudian membunuh orang lain. Karena semua orang ingin mundur satu persatu, mereka sudah tahu bahwa hari ini jelas bukan lawan Lu Ming, ambil strategi terbaik. Tetapi bagaimana mungkin Lu Ming membiarkan mereka lolos? Ledakan, Lu Ming menembakkan ini ke arah Li Chunsan. Li Chunsan meraung, dan sepasang palu raksasa menari liar, dan tiba-tiba 1000 palu meledak, tetapi bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menahan Lu Ming. Dia memasuki jejak beberapa orang sebelumnya dan terluka oleh Lu Ming. Pergi. Feng Yuan Dao dan yang lainnya, dimanapun mereka berani tinggal, hanya ingin pergi. Pertempuran ini belum berakhir, kemana kamu akan pergi? Segel Wu Zi bersinar di depan jalan Feng Yuan. Menjauh dariku. Feng Yuan Dao berteriak dan melancarkan serangan terhadap Wu Zifeng. Tetapi Wu Zifeng begitu kuat sehingga dia tidak bisa maju dengan cepat. Di sisi lain, Yue Linglong mengeluarkan 2 cambuk lembut dan melambaikan tangannya. Di seluruh langit ada bayangan cambuk, menjerat beberapa lainnya. Lu Ming mengambil kesempatan untuk menyerang. Bahkan iblis bersayap tidak dapat menghentikan serangan Lu Ming dalam pertempuran frontal. Orang-orang ini, bahkan bukan lawan Lu Ming, ditekan oleh Lu Ming satu persatu. Segera setelah itu, termasuk Feng Yuan Dao dan yang lainnya, 9 orang teratas dalam daftar dewa palsu semuanya dipukul keras oleh Lu Ming sendiri. Menggerutu, banyak orang menelan ludah, mata mereka penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Lu Ming benar-benar mengalahkan tempat ke-9 dalam 10 besar daftar dewa palsu termasuk Wing Demon. Kekuatan tempur semacam ini disebut Zen Gusu Jin. Lu Ming, apa yang ingin kau lakukan? Sekarang kita sudah kalah, aku tidak menginginkan harta apapun, kau bisa membiarkan kami pergi. Posisi yang menang berteriak, membiarkanmu pergi, konyol. Lu Ming mencibir, sudah kubilang sebelumnya, kalau kau ingin memulai denganku, kau harus siap membayar harganya. Lu Ming melangkah menuju posisi kemenangan. Wajah Yincang berubah liar dan berteriak, Lu Ming, kau berani membunuhku. Aku katakan padamu, seorang tetua pintu dalam diam-diam telah menerimaku sebagai murid, kau membunuhku, dan guruku tidak akan membiarkanmu pergi. Banyak orang yang pindah, tetapi tidak terkejut. Beberapa orang di peringkat teratas daftar dewa palsu memiliki bakat yang luar biasa. Umumnya, sebelum mereka dipromosikan menjadi murid dalam, mereka akan disukai oleh beberapa murid dalam dan diam-diam diterima sebagai murid. Mereka tidak akan diumumkan sampai mereka resmi menjadi murid. Adalah hal yang normal pula bagi Yincang untuk diterima secara diam-diam sebagai murid oleh sesepuh batin. Bukan hanya posisi pemenang, iblis sayap, Feng Yuan Dao, orang gila, Li Chunsan, dan lain-lain, saya khawatir mereka semua telah menjadi murid secara diam-diam. Siapa bilang aku akan membunuhmu? Berikan cincin penyimpananmu, berikan saja. Lu Ming tersenyum tipis. Apa, kau menginginkan cincin penyimpananku? Tidak, tidak mungkin. Mendengar kata-kata Lu Ming, posisi pemenang berteriak histeris. Di dalam cincin penyimpanan, sebagian besar kekayaannya ada di dalamnya, dan ada juga inti binatang naga dan tulang naga dari bunga tulang naga yang diburu dalam rahasia naga-naga. Jika diberikan kepada Lu Ming, bagaimana dia hidup? Tiba-tiba berubah menjadi telur yang malang. Sekarang kau kalah. Aku bisa membunuhmu kapan saja. Kau mati saja, cincin penyimpananmu atau cincinku, mengerti? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Ayolah, kukatakan padamu, kecuali kau membunuhku, jika tidak, cincin penyimpananku tidak akan pernah diberikan kepadamu. Jika kau memiliki kemampuan, kau akan membunuhku, apakah kau berani? Posisi kemenangan yang gemilang. Dia sudah menjadi murid seorang tetua dari pintu dalam. Dia bertekad bahwa Lu Ming tidak akan berani membunuhnya, tetapi dia tidak akan memberikannya. Lihat bagaimana Lu Ming berani memperlakukannya. Memanggil. Sebelum menduduki jabatan itu, dia belum sempat berbicara,
tiba-tiba sebuah tombak melesat keluar dan langsung menusuk ke arah alisnya. Engah, pria bersenjata itu langsung menusuk alis Yingchang dan memaku dia ke tanah. Kamu, mata Yingchang, tatapannya membulat tajam, suara tatapan dan pendaratan yang tak dapat dipercaya, di matanya, semuanya tidak dapat dipercaya, panik, tidak mau, dan sebagainya. Pada akhirnya, dia kehilangan jejaknya sama sekali. Menangkan posisi, mati. Sisi. Di tempat kejadian, terdengar napas dingin, semua orang terkejut melihat suara pendaratan. Lu Ming, benar-benar berani membunuh posisi pemenang. Ini adalah kesombongan keempat dari daftar dewa palsu, dan juga diterima sebagai murid oleh seorang penatua dari pintu dalam, tetapi sekarang, Lu Ming terbunuh di depan umum. Berani berarti berani. Semua orang sekarang tahu bahwa Lu Ming tidak hanya terlalu kuat, tetapi juga orang yang melanggar hukum. Aku telah memberimu kesempatan, tapi aku tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Aku berkata, bunuh kamu, cincin penyimpananmu, atau milikku. Lu Ming berbisik, dan melambaikan tangannya, memegang cincin penyimpanan Yingchang di tangannya. Mendengar perkataan Lu Ming, Wing Demon, Feng Yuandao dan yang lainnya, jantungnya berdegup kencang sejenak. Mereka awalnya memiliki rencana yang sama untuk memenangkan posisi. Jika Lu Ming menginginkan cincin penyimpanan mereka, mereka bersumpah untuk mati, dan mereka memiliki yang besar satu per satu. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming berani membunuh mereka di depan umum. Namun sekarang, mereka telah berubah pikiran. Mereka tidak ragu bahwa jika Lu Ming tidak dipatuhi, Lu Ming akan berani membunuh mereka. Sekarang, serahkan cincin penyimpananmu. Benar saja, tatapan mata Lu Ming menyapu ke arah Wing Demon, Feng Yuandao dan yang lainnya, membuat mereka meratap sejenak. Lu Ming, ini dia. Wing Demon adalah yang paling menentukan. Setelah menggertakkan giginya, dia melepaskan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Lu Ming. Kemudian dia tersandung ke satu arah. Lu Ming menerima cincin penyimpanan itu tanpa henti. Dan kalian, Lu Ming memandang Feng Yuanrod, maniak, Li Chunsan dan yang lainnya. Jalan Feng Yuan, orang gila, Li Chunsan dan lainnya semuanya menangis, melolong, berdarah. Mereka menyesalinya. Kali ini mereka benar-benar kehilangan istri dan prajurit mereka. Harta karun tidak diperoleh. Kalau saja aku tahu hal ini, kalau saja aku tahu Lu Ming begitu bejat, mereka tidak akan pernah menjerat Lu Ming dalam masalah. Ayolah, jangan jadi ibu mertua seperti ibu mertua. Cepatlah, aku tidak punya waktu denganmu. Lu Ming mengomel. Feng Yuandao dan yang lainnya menangis, dan akhirnya mereka sangat tidak rela. Mereka melepaskan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Lu Ming dengan suasana hati yang menyayat hati. Keluar, setelah menerima cincin penyimpanan, Lu Ming dalam suasana hati yang baik dan melambaikan tangannya. Feng Yuandao dan yang lainnya, seperti mengamnesti, pergi satu per satu. Kau belum pergi, mau menyerahkan cincin penyimpanan, kan? Tatapan mata Lu Ming beralih ke murid-murid luar lainnya. Raut wajah murid-murid luar itu berubah liar, menarik kaki mereka, dan menghilang. Di tempat kejadian, hanya Lu Ming, Wu Zifeng dan Yue Linglong yang tersisa. Lu Ming menggigil dan hampir berdiri tak stabil. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Yue Linglong dan Wu Zifeng datang dengan cepat. Tidak apa-apa, hanya saja kekuatan ilahi telah menghabiskan drama ini dan kehabisan kekuatan. Lu Ming tersenyum pahit. Tepat setelah perang, Lu Ming mengeluarkan 9 baju zirah merah berat, dan 3 serangan, yang sangat menakjubkan dalam hal konsumsi kekuatan suci. Bagaimanapun, kultivasi Lu Ming saat ini hanya 7 kali lipat di dunia virtual. Baru saja, jika pihak lain bertahan untuk sementara waktu, Lu Ming tidak akan bisa bertarung lagi. Kali ini saat kau keluar, kau harus menyimpan lebih banyak kekuatan sihir di dalam, ukur kata, pikir Lu Mingxi. Kita tinggalkan tempat ini dulu dan cari tempat untuk memulihkan diri. Wu Zi menyegel jalan, lalu mendarat bersama Yue Linglong, dan meninggalkan tempat ini untuk mencari tempat terpencil. Lu Ming mengeluarkan Senjing, menyerap roh Senjing, dan memulihkan kekuatan ilahinya. Setelah beberapa jam, Lu Ming kembali ke kondisi puncaknya, penuh energi, merasa terlatih, dan menyempurnakan satu hal lagi. Gadis Linglong, kakak Wu, cincin penyimpanan ini untukmu.
Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan yang sebelumnya diperolehnya dari beberapa orang di Jalan Feng Yuan dan melemparkannya ke Yue Linglong dan Wu Zifeng. Tidak, ini adalah apa yang kau dapatkan berdasarkan kemampuan bertarungmu, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Yue Linglong berkata bahwa dia akan mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada Lu Ming. Ya, kami tidak bisa memintanya, Lu Ming, kamu bisa menyimpannya. Wu Zifeng juga menolak dan mengembalikan cincin penyimpanan kepada Lu Ming. Yue Linglong dan Wu Zifeng memiliki sikap tegas, dan Lu Ming tidak memaksanya untuk menyimpan cincin penyimpanan. Masih ada beberapa hari lagi sebelum akhir Maret. Dalam beberapa hari berikutnya, beberapa orang bergegas menuju pintu keluar sambil memburu binatang naga dan bunga tulang naga. Pintu keluarnya berada di tepi wilayah terpencil milik naga. Dalam sekejap mata, beberapa hari kemudian, Lu Ming dan yang lainnya tiba di pintu keluar. Di sini, sejumlah besar murid luar telah berkumpul. Sekilas, Lu Ming melihat Wing Demon, Feng Yuan Dao dan yang lainnya. Sekarang, luka-luka mereka telah pulih, tetapi setelah melihat Lu Ming, wajahnya telah berubah. Itu Lu Ming. Kalahkan Lu Ming, 9 master termasuk Wing Demon. Begitu Lu Ming datang, hampir semua murid luar memandang Lu Ming. Sebelum pertempuran pertama, hanya beberapa ratus orang yang hadir, tetapi sekarang, berita ini telah menyebar ke hampir semua murid luar yang memasuki alam rahasia naga. Benar dan salah, 7 tingkat alam dewa palsu, dapat mengalahkan 9 master termasuk Wing Demon. Itu tidak akan palsu. Banyak orang sulit mempercayainya tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tetapi mereka melihat bahwa Wing Demon, Feng Yuan Dao dan yang lainnya tidak keluar untuk menyangkal bahwa mereka tahu bahwa masalah ini sebagian besar benar. Gemuruh. Tak lama kemudian, pusaran besar tiba-tiba muncul di langit, inilah pintu keluarnya. Aduh, aduh, aduh. Wing Demons, Feng Yuan Dao dan yang lainnya bergegas keluar dari pintu keluar terlebih dahulu, kemudian yang lainnya bergegas menuju pintu keluar. Ayo pergi juga, Lu Ming Dao, He Yue Linglong, Wu Zifeng. Keduanya melayang ke langit, juga bergegas ke pusaran, menghilang. Setelah meninggalkan alam rahasia Yulong, Lu Ming dan Yue Linglong serta Wu Zifeng saling berpamitan, Yue Linglong dan Wu Zifeng, menuju aula misi, bersiap menggunakan inti binatang Yulong dan bunga tulang naga untuk menebus poin. Tentu saja, Wu Zifeng bukanlah orang dari Xuan Xuanzong, dan tentu saja tidak dapat menukar poin. Dia menyerahkan inti binatang buas dan bunga lunas kepada Yue Linglong dan membiarkan Yue Linglong menukar poin. Lu Ming tidak langsung pergi ke aula misi, terutama karena dia juga perlu memilah cincin penyimpanan yang diperoleh dari Wing Devil dan lainnya. Namun, Lu Ming tidak kembali ke pintu luar, dan sekarang dia telah membuat langkah besar. Ketika dia kembali ke pintu luar, dia pasti akan kembali ke pintu luar, yang pasti akan menimbulkan masalah. Lu Ming baru saja menemukan tempat di area pintu dalam, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan mulai mengetuknya. Kristal-kristal dewa bertumpuk seperti gunung, dan ada banyak bahan pemurnian, serta artefak-artefak inferior dari berbagai tingkatan. Bola, untukmu. Sekarang, Lu Ming Cai sangat bodoh, dan dia langsung mengeluarkan beberapa artefak kelas 9 dan memberikannya kepada bola. Sebelumnya, bola itu telah diubah menjadi gelang, dan dikenakan di pergelangan tangan Lu Ming. Saat ini, bola itu berubah menjadi bola bundar, mengambil beberapa artefak, dan memakannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Lu Ming tidak pernah berhenti mengumpan bola, dan kekuatan bolanya terus meningkat. Sekarang, dia telah mencapai tingkat ke-8 dari alam dewa virtual, dan kekuatannya sangat kuat, cukup untuk melawan keberadaan teratas dari daftar dewa virtual. Bola memakan satu sisi, dan Lu Ming mulai menghitung inti naga dan bunga lunas. 9 cincin penyimpanan, ditambah yang gila sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kali ini cincin penyimpanan peringkat 10 hari teratas dewa palsu jatuh ke tangan Lu Ming. Orang-orang ini, satu persatu, memiliki kekuatan besar dan keuntungan besar. Kombinasi inti naga dan bunga lunas 10 orang lebih dari 3.000. Jika dikonversi ke poin, akan menjadi 300.000 poin. Selain itu, inti binatang naga dan bunga lunas milik Lu Ming telah diubah menjadi poin, dan jumlahnya sekitar 60.000. Panen yang luar biasa, ini benar-benar panen yang luar biasa. Layak untuk keberadaan 10 besar dalam pemeringkatan daftar dewa palsu.
Bersama-sama, ke-10 orang tersebut memperoleh keuntungan yang sangat besar. Kau tahu, Lu Ming, itu karena kutukan naga darah di tubuh Lu Ming akan menarik binatang naga dan bunga tulang naga, sehingga mereka bisa memburu binatang naga dan bunga tulang naga dalam jumlah besar. Bagi yang lain, jauh lebih sulit untuk menemukannya sendiri. Wing Devil dan yang lainnya telah berkontribusi begitu banyak, yang sudah sangat bagus. Karya sihir suci dan teknik rahasia, aku di sini. Lu Ming tertawa dalam hatinya, lalu menyingkirkan bola dan menuju ke aula misi. Ketika orang-orang di aula misi melihat Lu Ming mengeluarkan begitu banyak inti binatang naga dan tulang naga, mereka hampir terjatuh ketakutan, dan menukar poin untuk Lu Ming karena terkejut. 360.000 poin. Lu Ming sepenuhnya menukar 360.000 poin, duduk di luar aula misi dengan puas, dan kemudian berjalan menuju paviliun kitab suci Tibet. Mereka adalah orang-orang tua yang menjaga paviliun kitab suci Tibet terakhir kali. Senior, saya ingin menebus karya suci sihir, bolehkah? Lu Ming mengepalkan tangannya pada seorang pria tua. Apakah kau akan menebus karya suci sihir? Orang tua itu menatap Lu Ming dengan heran. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Bisa ditukar, tapi paling banyak hanya bisa ditukar. Efeknya tidak besar, dan harganya juga sangat tinggi. Kamu benar-benar ingin menukarnya? Orang tua itu bertanya lagi. Mereka yang datang ke paviliun Tibet untuk bertukar karya suci jarang dapat ditukar karena karya suci hanya dapat ditukar dengan beberapa bobot pertama. Efeknya tidak besar, tetapi harganya sangat tinggi, dan hampir tidak ada yang akan datang untuk menukarnya. Senior, saya ingin menebus beban pertama, terutama karena saya ingin mempelajarinya, dan saya juga ingin senior menyelesaikannya. Lu Ming berkata dengan tulus. Menurut aturan, itu bisa ditukar. Karena kamu bertekad untuk menukarnya, lelaki tua itu tidak akan menghalanginya. Berikut ini adalah pengantar beberapa jenis pekerjaan suci. Kamu bisa melihatnya sendiri. Orang tua itu memberi Lu Ming sebuah jimat giok. Lu Ming mengambilnya dan mengamatinya dengan saksama. Di dalamnya terdapat pengenalan singkat terhadap beberapa karya sihir suci, yang semuanya luar biasa kuat dan memiliki keunggulannya sendiri. Senior, saya akan memilih bagian pertama dari Zihan Senju. Lu Ming mengembalikan Jadefu kepada orang tua itu. Ia terpikat pada metode suci kerja sihir yang disebut The Supreme Master of Call. Untuk taktik Dewa Dingin, jika Anda berlatih sampai puncak, Anda dapat mengembangkan kekuatan ilahi. Untuk kekuatan dingin, kekuatannya sangat menakjubkan, dan dapat membekukan segalanya. Alasan mengapa Lu Ming memilih Zihan Senju, ini terutama karena ia berlatih metode sihir Wang Pin Sen Gong, Han Bing Senju. Dengan rahasia Dewa Es sebagai fondasinya, latihan rahasia Dewa Es tertinggi pasti lebih cepat. Baiklah, berikan token identitasmu kepadaku dan tukarkan dengan bobot pertama, Zihan Senjue, yang membutuhkan 50.000 poin, kata lelaki tua itu. Lu Ming memberikan token identitas kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengambilnya dan menggeseknya pada sebuah arai, dan Lu Ming kehilangan 50.000 poin. Harga ini benar-benar mahal. Jika bukan karena Lu Ming, orang lain pasti tidak akan menukarnya. Namun, Lu Ming tidak menyerah sama sekali. Anda harus tahu bahwa ketika dia mendapatkan beban pertama, itu sama dengan mendapatkan seluruh resep Hanshen. Ini adalah beban pertama, Zihan Senju, kamu ambil saja. Kemudian lelaki tua itu mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Lu Ming. Terima kasih, senior. Lu Ming menerimanya dengan gembira dan menyimpannya di cincin penyimpanan. Kemudian, Lu Ming pergi ke paviliun kitab suci Tibet dan melihat kemana-mana. Kali ini dia datang, hal pertama yang ingin ditukar adalah karya suci keterampilan ilahi. Selain itu, dia juga ingin menukar keterampilan ilahi dan teknik rahasia. Sekarang, ia memiliki formula kuantifikasi yang dapat menyimpan kekuatan ilahi di dalamnya, dan keterampilan ilahi dapat diledakkan dan ditampilkan di masa mendatang. Tentu saja, satu keterampilan ilahi lagi perlu dilatih. Ia sedang mencari latihan kecepatan yang ajaib. Dalam hal latihan kultivasinya, keterampilan ilahi Penguin yang belum sempurna, yang telah ia latih sebelumnya, tidak banyak berpengaruh. Yang lain berlatih keterampilan ilahi kecepatan penuh. Kecepatannya tidak dapat lagi mengimbangi yang lain. Lu Ming melihat sekeliling dan segera tiba di lantai 4.
Di sini, semuanya memiliki 7 atau 8 keterampilan sihir. Teknik Jiutian Kunpeng. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sebuah keterampilan ilahi yang sangat cepat, disebut Jiutian Kunpeng Su, dan matanya langsung berbinar. Teknik Jiutian Kunpeng adalah keterampilan sihir 7 kecepatan yang meniru Jiutian Kunpeng. Setelah digunakan, kecepatannya sama dengan Kunpeng. Kunpeng tidak sebanding dengan burung dapeng biasa. Kunpeng, bahkan di alam semesta yang liar, adalah eksistensi yang menakutkan. Legenda mengatakan bahwa Kunpeng yang baru lahir dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui alam semesta, melakukan perjalanan di antara galaksi-galaksi yang berbeda, kecepatannya tak terbayangkan cepatnya. Teknik Kunpeng Jiutian ini bukanlah buku yang lengkap. Buku ini tampak seperti buku yang rusak. Buku ini hanya memiliki 7 lapisan pertama di bagian depan. Harga pertukarannya adalah 30.000 poin. Ini dia. Lu Ming membuat keputusan dan bermaksud menukar teknik Kunpeng 9 hari ini. Dengan keterampilan sihir kecepatan tinggi, berikutnya adalah teknik misteri. Lu Ming naik ke lantai 5. Di lantai kelima, hanya ada beberapa keterampilan sihir tingkat 9, serta beberapa teknik rahasia. Jenis misteri ini sangat berharga dan sangat bervariasi. Beberapa misteri murahan sangat murahan. Misalnya, perubahan sihir asli Lu Ming dapat menutupi warna, napas, dan tingkat kekuatan ilahi. Bagi sebagian orang, itu hanya hambar, jadi harganya tidak mahal. Namun untuk beberapa teknik rahasia, harganya sangat tinggi. Teknik rahasia yang termasuk dalam kitab suci Buddha Xuanzong tingkat 5 sangat berharga dan sangat kuat. Yang termurah adalah 100.000 poin. Lu Ming memandanginya satu persatu, dan banyak gerakan hatinya yang tak ada habisnya, tetapi tidak semua teknik rahasia cocok untuknya. Sebenarnya banyak sekali teknik rahasia yang syarat kultivasinya pun sangat ketat, dengan berbagai macam syarat dan batasan. Misalnya, beberapa misteri memerlukan kekuatan ilahi yang sesuai, atau memerlukan sejumlah bahan khusus, atau memiliki persyaratan pada tubuh ilahi, dan sebagainya. Semakin besar kekuatannya, semakin besar pula tuntutan kondisinya. Oleh karena itu, banyak orang dapat mempraktikkan satu jenis, paling banyak 2 jenis teknik okultisme, yang keduanya luar biasa. Umumnya mustahil untuk menguasai terlalu banyak teknik okultisme. Rantai es. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar, dan dia melihat teknik misterius yang disebut rantai es. Teknik rahasia ini memerlukan pengendalian kekuatan ilahi yang sangat dingin untuk mempraktikkannya. Lu Ming telah berlatih rahasia Dewa Es sebelumnya, dan sekarang dia telah menukarnya dengan berat pertama, rahasia Dewa Adil. Selama dia mengolah kekuatan dingin tertinggi dan mengolah rantai es, itu sudah tepat. Setelah rantai es berhasil dibudidayakan, maka akan terbentuk beberapa rantai es, yang luar biasa kuatnya, mempunyai efek menyerang musuh dan menjebak musuh, dan di masa mendatang, seiring dengan peningkatan kapasitas budidayanya, kekuatannya juga akan meningkat. Namun, harga penukarannya mengejutkan, membutuhkan 250.000 poin. 250.000. Lu Ming merasakan sakit hati. Semua barang Lu Ming hanya memiliki sedikit lebih dari 370.000 poin. Kali ini, perjalanan ke alam rahasia naga telah menghasilkan 360.000 poin. Sebelumnya, masih ada lebih dari 10.000 poin yang tersisa, yang jumlahnya menjadi sedikit lebih dari 370.000 poin. Sebelumnya, biaya untuk menebus Bukit Dewa Dingin adalah 50.000, dan kemudian, teknik Kunpeng Jiutian membutuhkan 30.000. Jika Anda terus menebus rantai beku ini, Lu Ming akan memiliki sedikit lebih dari 40.000 poin. Menukarkan, Lu Ming menggertakkan giginya dan memutuskan untuk menukar, meninggalkan lebih dari 40.000 poin, yang cukup untuk saat ini. Mengubah poin menjadi kekuatan adalah kuncinya. Setelah keputusan itu, Lu Ming datang ke pintu dan menukar teknik Kunpeng 9 berat dan rantai es dengan lelaki tua itu. Melihat Lu Ming hanya berada di alam hayalan virtual 7 kali lipat, tetapi mampu mencetak begitu banyak poin, lelaki tua itu juga terkejut, dan berspekulasi dalam hatinya bahwa Lu Ming mungkin adalah murid dari tokoh besar Kong Xuanzong. Setelah berhasil menebus teknik Kunpeng 9 berat, dan rantai beku, Lu Ming langsung pergi ke Menara Senmai dan memasuki Menara Senmai untuk berkultivasi. Di ruang rahasia Menara Senmai,
Lu Ming duduk bersila dan mengeluarkan beban pertama, Zihan Shenjue, dan mulai mengamati lebih dekat. Setelah hampir memahaminya, Lu Ming mulai berlatih. Memang sangat sulit untuk mempraktikkan karya suci kekuatan ilahi. Bahkan jika itu hanya beban pertama, itu adalah yang paling sederhana. Dengan bakat Lu Ming, butuh beberapa bulan untuk berlatih dengan sukses. Setelah berlatih beban pertama, tubuh Lu Ming menghasilkan sinar kekuatan sihir dingin, dan segera, Lu Ming membuka Qiankun Wandao Jue. Dengan cara ini, kekuatan ilahi yang dingin menjadi semakin tebal, dan akhirnya, di dalam dantian Lu Ming, terbentuklah api ajaib. Api ajaib kelima, api ajaib yang dipadatkan oleh kekuatan ilahi yang dingin. Bagi kekuatan ilahi yang dingin, tetapi kekuatan ilahi produk suci, kekuatannya luar biasa. Wow, Lu Ming berlari sendirian ke arah kekuatan ilahi yang dingin. Dengan lambaian tangannya, telapak tangannya ditutupi dengan lapisan kekuatan ilahi yang dingin. Es itu sangat dingin. Suhu di seluruh ruangan turun tajam. Pada suhu ini, saya khawatir pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi dari alam dewa palsu akan datang dan tubuhnya akan membeku. Itu sangat kuat, layak mendapatkan kekuatan ilahi. Lu Ming tersenyum, dan cukup puas dengan kekuatan Zihan Shenli. Sekarang, ada 5 macam kekuatan dewa di dalam tubuhnya, dan kekuatan-kekuatan dewa dingin adalah yang kedua setelah kekuatan dewa master. Alam semesta Hong Huang benar-benar berbeda dari alam surga. Di dinasti Ming dan alam Yuan, Lu Ming mengendalikan banyak hukum, dan kekuatan Bing Han telah lama memegang kendali. Akan tetapi, kekuatan sedingin es itu hanyalah kekuatan sedingin es dari alam Yuan surgawi, yang dihasilkan di bawah pengoperasian jalan surgawi dari alam Yuan surgawi. Jalan surgawi alam surgawi sama sekali tidak berguna bagi alam semesta yang luas. Bahkan Lu Ming mengendalikan hukum-hukum misterius seperti takdir, waktu dan ruang, kekacauan dan sebagainya di alam surga, tetapi semuanya eksis berdasarkan jalur surgawi dari alam surga. Di alam semesta yang liar, tentu saja ada dewa-dewa di alam semesta yang liar, dan hukum-hukum tersebut tidak ada gunanya di alam semesta yang liar. Kekuatan yang dikendalikan oleh alam semesta yang luas dan kekuatan ilahi yang dikendalikan adalah kekuatan tertinggi. Misalnya, jika kekuatan Dewa Lu Ming yang sangat dingin yang telah dia kembangkan sekarang, jika dia menghantam alam Yuan alam surga, saya khawatir seluruh alam dewa jahat alam Yuan alam surga akan membeku. Bahkan jalan surgawi harus diblokir oleh es. Baik itu hukum takdir, hukum ruang dan waktu, dan lain sebagainya, semuanya tidak ada gunanya, harus dihalangi dengan es, karena inilah kekuatan semesta yang luas, kekuatan ribuan dunia, yang maha kuasa. Teruslah berlatih. Lu Ming menutup matanya dan terus berlatih. Api ajaib dari kekuatan ilahi yang dingin baru saja dinyalakan, dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada api ajaib lainnya. Butuh waktu untuk tumbuh perlahan. Waktu berlalu dengan cepat, dan Lu Ming telah berlatih selama 10 tahun di Menara Wadah Ilahi. Dalam 10 tahun, Lu Ming akhirnya mengolah api ilahi Shen Huo menjadi sebesar api ilahi lainnya, dan kekuatan ilahinya pun sama kaya. Latihan kultivasi Lu Ming menjadi semakin halus, dan ia mendekati tingkat ke-8 alam ilahi virtual. Kekuatan Lu Ming tidak diragukan lagi lebih kuat. Sekarang jika dia bertarung dengan Wing Demon, Feng Yuandao dan yang lainnya, Lu Ming akan menang dengan lebih mudah. Lu Ming tidak segera pergi, tetapi mulai menyimpan kekuatan ilahi dalam jus Liangzi. Ketika kekuatan ilahi habis, Lu Ming menyerap kekuatan ilahi eksternal dan terus menyimpan kekuatan ilahi dalam jus Liangzi. Setahun kemudian, Lu Ming meninggalkan Menara Senmai dan pergi ke tempat kultivasi lain untuk mulai berlatih teknik Kunpeng 9 surga dan rantai es. Tidak terlalu sulit untuk mengolah sihir dewa dingin dan rantai es, tetapi segera, pengolahannya berhasil. Di tanah terbuka, kawanan besar binatang buas bergegas menuju pendaratan dan membunuh Lu Ming. Ini adalah tempat untuk melatih keterampilan sihir. Tempat ini berada dalam formasi besar. Binatang buas ini secara alami terkondensasi dari formasi besar, tetapi kekuatan tempurnya luar biasa, dan tidak takut mati. Rantai es. Dengan gelombang gerakan di hati Lu Ming, beberapa rantai terbang keluar dari tubuhnya. Rantai ini sepenuhnya dipadatkan oleh kekuatan ilahi yang dingin, seperti substansi. Panggil, panggil, panggil. 9 rantai,
Terbang dalam arah vertikal dan horizontal, menjerat binatang buas berkepala 9 dengan kematian, dan kekuatan dingin yang mengerikan ingin membekukan binatang buas ini. Mengaum, mengaum, binatang mandul berkepala 9, meraung panik, terus berjuang untuk melepaskan diri. Binatang buas berkepala 9 ini semuanya memiliki kekuatan dewa sejati. Tentu saja, itu hanyalah dewa sejati biasa. Tidak ada bandingannya dengan sayap dan yang lainnya. Namun, 9 rantai es itu mengeluarkan suara berderak, yang tampaknya tidak dapat dipertahankan. Sekarang Lu Ming terus-menerus memanipulasi rantai es untuk mencekik binatang buas berkepala 9 itu, namun saat binatang buas itu melawan, suara berderak rantai es itu semakin keras, dan pada sentuhan terakhir, 9 rantai itu pun hancur berkeping-keping. Mengaum, mengaum, binatang buas berkepala 9 itu meraung ke arah pendaratan Ming. Lu Ming mengeluarkan senjata panjangnya, menusukkan 9 senjata berturut-turut, dan membunuh binatang buas berkepala 9 itu. Hei, sepertinya Frost Chain ingin berkultivasi hingga mencapai kekuatan terbesarnya, dan tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan ilahi. Lu Ming mendesah. Ice Chain mencatat bahwa jika Anda ingin berlatih sepenuhnya, dan mengerahkan kekuatan rantai es, Anda memerlukan beberapa bahan khusus. Tanpa bahan-bahan ini, rantai es yang seolah tidak memiliki fondasi akan hancur begitu terkena hantaman pertama, sehingga sulit untuk mengerahkan kekuatan terkuatnya. Menurut misteri rantai es, bahan terbaik untuk melatih rantai es adalah batu bulan dingin. Gas terdingin di batu bulan dingin dapat membuat rantai es berlatih dengan sangat sukses. Lu Ming meninggalkan tempat kultivasinya, datang ke aula koleksi buku, dan membaca sejumlah besar buku, hanya untuk mengetahui bahwa batu hanyu sangat langka dan berharga, dan hampir punah di wilayah Qin Tianxing, hanya suku Bingpo. Namun, suku Bingbi adalah salah satu ras terkuat di wilayah Qin Tianxing. Di wilayah Qin Tianxing, ada banyak ras, tetapi yang terkuat, selama ada 2, salah satunya adalah suku Bingpo. Kekuatan klan jiwa es lebih kuat daripada Kong Xuanzong, dan bahkan lebih kuat daripada 3 kekuatan penguasa utama manapun. Hanya beberapa kekuatan yang dapat bergabung untuk bersaing dengan klan jiwa es. Ini menunjukkan kekuatan roh es. Batu hanyu merupakan harta karun yang amat berharga milik ras jiwa es. Sepertinya hanya rantai es yang harus disingkirkan terlebih dahulu, dan setelah kultivasi ditingkatkan, baru pergi ke klan jiwa es dan temukan cara untuk mendapatkan beberapa batu bulan dingin. Lu Ming memikirkannya, lalu kembali ke tempat dia berlatih keterampilan ilahi, mengabdikan dirinya untuk berlatih keterampilan ilahi. Budidaya tidak mengenal tahun, dan musim semi dan musim gugur datang dalam 20 tahun. Selama 20 tahun terakhir, Lu Ming telah bekerja keras untuk melatih berbagai keterampilan sihir, dan telah membuat kemajuan besar. 9 Heavy Red Gold Armor mencapai level ketiga, dan 3 Exterminations of the World juga berhasil menembus level ketiga. Sedangkan untuk skill sihir kecepatan, 9 Heavens Kunpeng Teknik, Lu Ming berlatih di level kedua. Dan latihan kultivasi Lu Ming juga terus meningkat, perlahan mendekati puncak ke-8 alam dewa virtual. Anda harus tahu bahwa ketika Anda mencapai tingkat tinggi alam dewa palsu, setiap tingkat peningkatan membutuhkan waktu puluhan ribu tahun. Lu Ming Neng akan dapat meningkatkan ke puncak ke-8 alam dewa palsu dalam 20 tahun, yang sudah sangat bagus. Selain itu, peluang kekuatan tempur 3 kali lipat yang memicu taktik peperangan juga telah ditingkatkan menjadi 1/4. Picu 4 kali dan Anda akan berhasil 1 kali. Basis kultivasiku telah mencapai puncak alam dewa palsu tingkat ke-7, lebih baik mengerahkan seluruh tenaga untuk mencapai alam dewa palsu tingkat ke-8. Lu Ming berpikir sejenak, lalu tiba di menara kapal dewa dan menghantam wilayah itu dengan seluruh kekuatannya. Beberapa bulan kemudian, Lu Ming berhasil, dan latihan kultivasi Lu Ming mencapai tingkat ke-8 dari alam dewa virtual, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Lu Ming merasa sangat puas dan menenangkan diri selama beberapa hari sebelum melangkah keluar dari menara kapal ilahi. Begitu dia keluar dari menara Senmai, Lu Ming melihat seorang kenalan, seorang tetua di luar pintu, Huo Quan. Lu Ming, aku sudah menunggumu selama beberapa hari. Jika kamu tidak keluar dalam beberapa hari, aku akan masuk dan memanggilmu. Huo Quan tersenyum.
Jelas, Huo Quan tahu dari orang-orang yang menjaga Menara Senmai bahwa dia berlatih di Menara Senmai. Ini tidak sulit untuk diperiksa. Penatua Huo ada hubungannya denganku. Lu Ming bertanya. Bukan aku, tapi sang penguasa. Sang penguasa punya sesuatu yang harus kau lakukan. Huo Kuandao, Long Zhusan akhirnya menemukan sesuatu untukku. Mata Lu Ming berbinar. Sudah puluhan tahun sejak Long Zhusan memberikan kutukan darah naga padanya. Selama puluhan tahun ini, Long Zhusan tidak mencari Lu Ming, tetapi Lu Ming tahu bahwa cepat atau lambat Long Zhusan akan menemukannya. Master Sekte bertanya padaku, apa maksudnya itu? Tanya Lu Ming. Biarkan kamu pergi untuk menyelesaikan sebuah tugas. Tugas ini berhubungan dengan klan Jiwa Es. Kali ini, kamu tidak akan pergi sendiri. Akan ada beberapa orang yang akan pergi bersamamu. Selama kamu menyelesaikan tugas ini, akan ada hadiah yang sangat besar. Setiap orang akan mendapatkan 20.000 poin. Huo Kuandao, pergilah ke Ice Soul Rache untuk menyelesaikan tugas. Lu Ming pindah. Sungguh kebetulan, batu hanyu hanya tersedia untuk klan Jiwa Es. Lu Ming awalnya berencana untuk menunggu kultivasinya menjadi lebih tinggi. Yang terbaik adalah pergi ke klan Jiwa Es setelah menerobos alam dewa yang sebenarnya. Sekarang tampaknya itu harus berlalu lebih awal. Untungnya, omong-omong, lihat apakah Anda bisa mendapatkan beberapa batu bulan dingin. Adapun hadiah 20.000 poin, Lu Ming tidak terlalu peduli, hanya omong-omong saja. Berapa banyak orang yang pergi bersama Kong Xuanzong? Lu Ming bertanya lagi. Kali ini aku mendatangi semua murid dalam yang berusia di bawah 10.000 tahun. Totalnya ada 9 orang, ditambah kalian 10 orang, dan kalian adalah kapten kali ini. Huo Kuandao, berbicara tentang ini, Huo Quan memperhatikan Lu Ming lebih dekat, dan matanya menampakkan keterkejutan yang dalam. Sebagai tetua pintu luar, dia berada di alam rahasia naga, dan Lu Ming sendirian dalam bertarung melawan 9 dari 10 dewa teratas dalam daftar dewa virtual. Tentu saja dia tahu. Ketika pertama kali mendengar hal itu, dia sangat terkejut. Gambaran pertama yang muncul adalah ketidakpercayaan. Sekarang ketika dia melihat perilaku kultivasi Lu Ming, dia terkejut lagi. Alam dewa palsu berunsur 8. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa ketika Lu Ming memenangkan tempat pertama dalam 13 penilaian, Xiu hanyalah seorang dewa setengah dewa. Hanya dalam beberapa dekade, perilaku kultivasi Lu Ming seperti roket, melambung ke dewa palsu. Situasinya 8 kali lipat. Tidak heran kalau ketua sekte akan menemuinya secara langsung, dia benar-benar seorang jenius yang jahat, kata Huo Quan dalam hati. Saya kaptennya. Lu Ming tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa dialah kaptennya kali ini. Ya, ini adalah perintah langsung dari ketua sekte, dan ini adalah bendera komando kaptenmu, yang melambangkan otoritas kaptenmu. Selama misi ini, 9 orang lainnya akan mematuhi perintahmu. Dengan kata lain, Huo Quan mengeluarkan bendera sinyal yang lebih besar dari tamparan itu. Bendera itu berwarna kuning keemasan, seperti pengecoran emas. Oke, Lu Ming mengangguk tanpa suara dan mengambil alih bendera itu. Ikutlah denganku, semuanya sudah menunggumu selama 2 hari. Huo Quan tersenyum, berbalik dan terbang ke satu arah, Lu Ming mengikutinya. Di area gerbang dalam, di sebidang tanah terbuka, ada 9 orang muda yang menunggu. 9 orang ini, laki-laki dan perempuan, semuanya tampak muda, semuanya berusia di bawah 10.000 tahun, dan mereka semua adalah murid gerbang dalam, dan latihan kultivasi mereka semuanya berada di alam dewa sejati. Tidak diragukan lagi, mereka yang dapat menerobos alam dewa sejati dalam 10.000 tahun semuanya adalah naga dan burung phoenix, dan generasi yang berbakat.